Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Hoerul Fatwa, guru PAI SDN Sungai Buntu 2, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi BAT 3, LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5252111883. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 6 dengan materi sebab-sebab halal dan haram, zat asal, sifat asal, dan proses. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, berprestasi. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Sekarang pagi ini ya dalam keadaan sehat alhamdulillah, tetap semangat ya. Mungkin tadi sudah sarapan, ada yang sarapan nasi goreng, mungkin tidak mie ayam ya. Kalau mie ayam itu kasih pagi. Nah, sebelum memulai pelajaran, ya kita berdoa terlebih dahulu karena setiap aktivitas entah itu mau belajar ataupun yang lainnya pasti harus berdoa. Oke ya, so kita berdoa bareng-bareng. Bapak ingin mengecek dulu apa yang hari ini tidak hadir, ya? Siapa? Ya, Haikal, siapa? Fajri, Pak. Fajri. Kenapa Fajri? Sakit, Pak. Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Fajri diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Oktaviani, siapa? Ayu, Pak. Ayu kenapa naik? Katanya ada urusan keluarga. Ayu ada urusan keluarga ya, izin ya. Sudah akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama ini. Silakan Fatia ke depan untuk memandu ya, sebagai DJ. Dari sini silakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Nah, kemarin kita sudah belajar itu ya mengenai cara membaca surat Al-Qur'an. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum halal dan haram ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, Bapak ingin bertanya dulu pertanyaan teman ini ya. Coba, mengapa Allah melarang kita makan babi dan darah? Mungkin siapa yang tahu? Silakan. Haikal. Apa? Karena babi dan darah itu kotor, tidak baik untuk kesehatan, dan Allah ingin melindungi kita
menjelaskan, mengidentifikasi, dan kemudian menganalisis. Ya, itu menjelaskan apa? Itu menjelaskan tentang tiga sebab utama yang berkaitan dengan halal dan haramnya. Kemudian mengidentifikasi. Ya, kalian berikan contoh apa saja yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Tadi sudah Bapak jelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran yang nanti untuk mendalami materinya. Silakan disimak terlebih dahulu. Menjelaskan kembali ya untuk menguatkan materi apa itu sih halal dan haramnya. Ini tidak ada ya di sana. Ya. Apa itu halal dan haram? Halal adalah segala sesuatu yang diperoleh dalam syariat Islam, yaitu membawa kebaikan dan keberkahan. Ya. Tapi kalau haram itu segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam karena mengandung mudarat atau keburukan. Di sini yaitu haram karena zat asalnya. Ya, nanti kalau berkaitan dengan zat asalnya, memang haram itu ada di surat Al-Baqarah ayat 107. Artinya apa? Jadi Allah memang benar-benar melarang, ya, mengharamkan atasnya untuk manusia itu memakan misalkan di sana bangkai, darah dan daging babi. Di sini ya, daging babi. Nah, itu jelas. Jadi yang dinamakan haram karena zat asal itu memang Allah sudah melarangnya. Jangan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 170. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu yaitu bangkai, darah, daging, ya, daging babi, ya, itu Kemudian yang kedua adalah haram karena sifat asalnya. Haram karakteristik, ya, karakteristik buruk dalam suatu perbuatan yang dilarang. Itu dalam sifatnya itu apa? Misalkan apa? Menonton video pembelajaran sudah Bapak sampaikan lagi secara singkat dari PowerPoint yang tadi Bapak sampaikan, ya. Nah, sekarang ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok mungkin nanti akan Bapak bagi ya menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kalian berdiskusi ya. Berdiskusi nanti akan Bapak berikan LKPD-nya. Mungkin sudah di sini ya. Berarti di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti boleh duduknya saling berhadapan, boleh ya. Tugasnya adalah satu kalian mengidentifikasi ya keharaman berdasarkan zat asalnya. Jadi keharaman berdasarkan zat asalnya. Kemudian yang kedua adalah kalian identifikasi keharaman berdasarkan sifat asalnya. Jadi cuma 2 aja ya. Kalau tadi di materi itu kan ada 3 ya, zat asal, sifat asal dan proses. Mungkin untuk tugas kelompoknya cuma 2 saja. Sebelum presentasi kita screening dulu ya, kelihatannya setelah tadi sudah membuat tugas ke kelompoknya. Oke, coba untuk
selanjutnya kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke ya, sudah segar kembali ya. Nah sekarang coba Bapak akan tunjuk ya yang presentasi mungkin kelompok 3 aja. Silakan Haikal, perwakilannya aja untuk semua bertiga aja. Haikal, Kevin sama Dewa, silakan. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mengidentifikasikan keharaman berdasarkan yang asal. Bangkai, hewan yang mati atau disembelih sesuai syariat Islam. Darah-darah yang mengalir atau disembelih dari tubuh hewan. Babi, setelah babi minyak atau ikannya. Mengapa Allah SWT secara tegas melarang mengkonsumsi bahkan darah dan babi? Allah melarang kita memakan bangkai, darah, dan babi karena tidak sehat, bisa membawa penyakit berbahaya bagi tubuh. Tidak suci dianggap kotor dan najis dalam agama. Menjaga iman supaya kita hanya makan yang halal dan tidak mengikuti kebiasaan orang yang menyesatkan Allah. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Oke, silakan untuk presentasinya. Ini adalah tugas dari kelompok 3 ya. Tadi kan soalnya adalah identifikasi keharaman berdasarkan dan asalnya. Tadi juga sebutkan ya. Nanti menyikapi ya, melihat tadi video pembelajaran dan penjelasan singkat dari Bapaknya. Yang berasal dari zat asalnya yaitu tadi kata kelompok 3 yaitu bangkai, darah, dan babi. Jadi kalau bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih katanya ya. Kemudian darah yang mengalir atau yang terlepas dari tubuh hewan. Jadi kita sudah ya melalui rangkaian pembelajaran ya dari awal kita mau nonton video pembelajaran, kemudian kita sudah Bapak sudah memberikan tugas kelompok 3. Nah, pada akhirnya kita akan merefleksi apa sih yang kita dapat di hari ini. Pertemuan ini tentang halal dan haram ya. Mungkin Bapak akan menunjuk kelompok 1 saja. Mungkin siapa yang mau merefleksikan? Silakan. Segala sesuatu asalnya boleh halal kecuali yang diharamkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya pengetahuan ini membantu kita memilih yang baik dan menjauhi yang buruk dalam tindakan dan konsumsi sehari-hari. Oke, tangan ya. Jadi bahwasannya segala sesuatu itu hak halal ya, kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi ya? Bangkai, darah, dan babi ya. Bahwasan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Kemudian pesan moralnya itu pengetahuan ini membantu kita memilih yang baik dan menjauhi yang buruk dalam tindakan dan konsumsi sehari-hari. Jadi pengetahuan ini ya kita menjadi selektif dalam memilih tindakan kita ya. Apa yang kita cari, harta yang kita cari harus halal. Makanan yang kita cari, makanan yang kita makan harus halal.
Saya ini sebatas kuis saja ya, berarti kalian sudah paham ya, sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini ya, tentang halal dan haram ya, yang berkaitan dengan zat asal, kemudian sifat asal dan prosesnya ya, gitu ya. Ini kuis saja ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang jasa Khalifatul Rasyidin ya, nanti untuk pertemuan yang akan datang. Bapak anggap untuk bab ini, bab 4 itu sudah selesai. Jadi kalian sudah paham ya. Oke, selanjutnya kita beres-beres. Silakan beres-beres sambil bernyanyi sayonara. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Oke, sebelum pulang ya, kita akan berdoa dulu sebelum pulang. Kalau diawali tadi berdoa ya sebelum belajar, ya sekarang berdoa sebelum pulang. Jadi awal berdoa, akhir pun harus berdoa. Oke, silakan ketua kelas